Saat ini Rama sudah dipindahkan ke ruang rawat inap. Rama menempati ruangan VVIP, ruangan mewah yang hanya mampu ditempati oleh orang-orang berkantong tebal. Ram benar-benar mendapatkan pelayanan yang sangat bagus di rumah sakit ini. Tubuh Ram terbaring di atas ranjang dengan perban yang membalut luka di kepala dan bahunya, juga luka memar dan lecet yang hampir terlihat di seluruh tubuhnya. Mungkin karena efek terlempar dan membentur aspal jalanan yang cukup keras. Papi Ron, Pak Dedi, ketiga sahabat Ram dan juga Lili menatap Ram dengan pandangan iba. Terlebih Papi Ron yang tidak menyangka kalau kejadian ini akan menimpa anaknya. Dia bahkan baru bertemu dengan Ryan dan Carmilla kemarin siang hingga akhirnya ia mendengar kabar kecelakaan ini. Dia bahkan baru bertemu dengan Ram dan Karin kemarin siang hingga akhirnya ia mendengar kabar kecelakaan ini. Papi Ron menatap wajah tampan putranya yang penuh luka, meneliti setiap luka di sekujur tubuh Ram. Papi pastiin orang yang menabrakmu akan lebih merasakan sakit dibandingkan sakit yang kamu rasain Ram, Papi janji. Papi Ron berucap dalam hati. Pak Dedi memandang iba ke arah menantunya, teringat saat tadi pagi Ram berpamitan ke rumah sakit untuk mengantarkan Karin cek kandungan. Tidak menyangka, justru Ram yang sekarang terbaring di rumah sakit karena kecelakaan. Sementara ketiga sahabat Rama Alfa, Adit dan Rehan saling berpandangan dengan emosi yang terpancar di netra mereka. Mereka tidak terima melihat sahabatnya terbaring tak berdaya. Sedangkan Lili hanya bisa menangis melihat keadaan Ram yang terlihat begitu menyedihkan. Adik tampan yang sangat disayanginya itu terbaring lemah dengan luka di sekujur tubuhnya. Rehan mendekati Lili meraih tubuh gadis itu ke dalam pelukannya. Di ruangan Karin, Mami Alea dan yang lainnya sudah bersiap menuju ke ruangan Ram. Karin juga sudah bertemu bayi cantiknya dan juga sudah memberikan ASI-nya untuk pertama kali. Karin menatap bayi cantiknya yang sekarang sedang tertidur di gendongannya. Air matanya menetes haru, sepintas ia mengingat kalau ia pernah menolak kehadiran bayi ini saat bayi ini baru saja tumbuh di perutnya. Karin mencium pipi bayinya dengan air mata yang berlinang, saat mengingat kejadian waktu itu. Maafin Mama sayang, karena Mama pernah jahat sama kamu, bisiknya lirih tepat di telinga bayinya yang tertidur pulas. Sayang, biar Mami yang gendong. Kita ke ruangan Ram sekarang. Karin mengangguk, kemudian menyerahkan bayinya pada Mami Alea dengan hati-hati. Cucu Mami cantik banget sih. Mami Alea mencium gemas pipi bayi mungil itu. Membuat Bimi dan yang lainnya tersenyum. Mami nggak lihat, tantenya saja cantik dan imut gini. Ucap Lala dengan gaya sok imutnya, membuat semua orang tertawa. Imut dari Hong Kong. Amit-amit iya. Celetuk Sari sambil pura-pura bergidik ngeri, membuat mereka semakin tertawa, sementara Karin meringis memegangi perutnya yang terasa nyeri. Kalian berdua diem dulu deh. Perut aku sakit buat ketawa. Spontan mereka berdua menutup mulutnya, sementara Bimi dan Mami Alea menahan tawanya sambil geleng-geleng kepala melihat tingkah laku anak mereka. Seorang perawat masuk ke dalam ruangan sambil membawa kursi roda. Kemudian perawat itu menurunkan tubuh Karin dari atas ranjang pasien dibantu oleh Sari dan juga Lala. Mereka membantu Karin duduk di kursi roda. Makasih, suster. Sama-sama Mbak, nanti kalau butuh apa-apa tinggal panggil saya atau perawat yang lainnya. Sang perawat tersenyum ramah kemudian keluar dari ruangan itu. Ayo, Karin.
Kita temui suami kamu. Mami Alea keluar lebih dulu diikuti oleh Bimi. Sementara Sari dan Lala mendorong Karin yang duduk di kursi roda. Kita temuin papa kamu, sayang. Mami Alea mencium gemas bayi Karin. Di gendongannya. Di tempat Ram semua orang berkumpul di tepi tempat tidur Ram. Mereka semua tersenyum bahagia. Setelah beberapa jam tak sadarkan diri, akhirnya malam harinya Ram terbangun. Pandangannya berkeliling ke semua ruangan, tetapi ia tidak menemukan seseorang yang dicarinya. Papi akan dukung kamu, kalau itu memang yang terbaik buat hubungan kamu dan istrimu. Bapak juga setuju kalau itu demi kebaikan kamu dan Karin, Bapak dukung rencana kamu. Gue juga dukung lo Rama, semoga berhasil, Adit memberikan semangat. Karena gue kasihan sama lo, gue dukung juga. Celetuk Alfa dengan gaya menyebalkan. Rehan tersenyum. Gue ngikut aja apa kata bos, biar nggak dipecat. Semua orang tertawa mendengar ucapan Rehan. Sementara Lili hanya bisa tersenyum bahagia melihat Ram sudah sadar dan dikelilingi oleh orang-orang yang menyayanginya. Tak berapa lama kemudian pintu ruangan terbuka. Mami Alea muncul pertama kali sambil menggendong bayi cantik Karin, membuat semua orang yang berdiri mengelilingi Ram langsung mendekat ke arahnya. Bimi muncul di belakang Mami Alea diikuti Sari dan Lala, juga Karin. Mami Alea terlebih dahulu mendekati Ram, ia menangis melihat putra kesayangannya itu terbaring lemah. Sayang, ini anak kamu udah lahir nak, bayi perempuan yang cantik, sama cantik kayak mamanya. Mami Alea menangis haru. Ram menatap bayi kecil di gendongan Mami Alea. Dalam hati ia ingin sekali berteriak senang, karena anak yang ia tunggu-tunggu kehadirannya sudah lahir ke dunia dan saat ini ada di hadapannya. Ingin sekali ia merengkuh dan menggendong putri cantiknya itu, tetapi keadaan dirinya yang tidak bisa apa-apa saat ini membuatnya pasrah. La menatap bayi mungil itu kemudian ia melihat ke arah Karin yang mendekat padanya menggunakan kursi roda. Hatinya menangis perih melihat perempuan yang dicintainya itu meneteskan air matanya. Rasanya Ram ingin sekali memeluk perempuan itu seperti biasanya. Saat dia melihat istrinya itu menangis. Namun, Ram memejamkan matanya. Menahan sesak di dadanya, dia berusaha menetralkan perasaannya agar terlihat biasa saja. Rama, Mami Alea mengerutkan keningnya, ia merasa heran, padahal dalam bayangannya tadi, Ram pasti akan merasa senang melihat anak dan istrinya baik-baik saja. Akan tetapi, yang terjadi justru sebaliknya. Wajah Ram bahkan terlihat datar tanpa ekspresi, meski di depannya kini ada istri yang dicintainya dan juga anak yang selama ini dia tunggu-tunggu kelahirannya. Mami Alea menengok ke belakang, menatap wajah-wajah sedih Papi Ron, Pak Dedi, Lili dan juga ketiga sahabat Ram. Mami Alea menggeleng pelan sambil mengeluarkan air matanya. Pikirannya sudah melayang menghadapi kemungkinan terburuk yang akan dialami putranya itu. Sayang, anak Mami, kamu ingat sama Mami kan, nak? Ini Mami, sayang, ini Karin, istri kamu, dan bayi mungil ini adalah anak kamu. Ram Mami sudah tidak kuasa lagi menahan tangisnya. Bimi langsung mengambil bayi Karin dari gendongan Mami Alea. Papi Ron segera mendekati istrinya dan mencoba menenangkannya. Karin mendekat ke arah Ram, ia meraih tangan suaminya. Kedua matanya masih mengalirkan air mata. Karin menangis sesungguhkan melihat keadaan Ram. Gara-gara menyelamatkannya,
Ram harus merasakan kesakitan di seluruh tubuhnya. Ram melihat ke arah istrinya, sekuat tenaga ia menahan air matanya agar tak ikut menangis. "Sayang, aku mohon jangan menangis." Karin menatap Ram yang hanya terdiam saat melihatnya. Ingin sekali dia menghambur ke pelukan Ram, tetapi melihat keadaan Ram yang tidak memungkinkan untuk dipeluk, membuat Karin mengurungkan niatnya. Lah hanya menggenggam tangan Ram. Tangan yang biasanya menggenggam tangannya dan memeluknya erat. "Mami, siapa perempuan ini?" Dek, genggaman tangan Karin terlepas, ia menatap tak percaya ke arah Ram. "Rama, Ram, kakak Muti tidak mengingatku." Tangis Karin pecah. Sementara Ram menatap Karin dengan mata berkaca-kaca. "Mami, siapa perempuan ini?" Dek, genggaman tangan Karin terlepas, ia menatap tak percaya ke arah Ram. "Rama." Tangisan Karin pecah, perempuan itu menggeleng tak percaya. Sementara Ram menatap Karin dengan mata berkaca-kaca. "Ram." Karin kembali memanggil namanya sambil sesunggukan. Ram menahan air matanya agar tak terjatuh di pipinya. Untuk pertama kalinya, Karin berbicara langsung dengannya, dan kalimat yang ia dengar pertama kali adalah namanya. Karin memanggil namanya untuk pertama kali setelah berbulan-bulan pernikahannya. Entah Ram harus senang atau sedih, ingin rasanya ia memeluk tubuh Karin dan membenamkan wajahnya ke dadanya seperti biasanya. Mendengar Karin memanggil namanya seperti sebuah keajaiban buat Ram. Impian yang menjadi nyata. Karin masih menangis sesungguhkan, lah benar-benar tidak menyangka pria di depannya ini melupakannya. Karin masih menggeleng tidak percaya. "Kak, kamu melupakanku?" Karin menatap Ram sambil menangis. Ram memejamkan mata. Sementara Karin malah membelai wajah Ram dan mendekatkan wajahnya. "Buka matamu, dan lihatlah aku, Rama." Ucapan Karin terbata, saking dekatnya wajah Karin dengan Ram, membuat air mata Karin yang mengalir ikut membasahi pipi Ram. Ram membuka matanya, menatap wajah istrinya yang saat ini begitu dekat dengan wajahnya. Ram benar-benar tidak sanggup melihat kesedihan Karin, tetapi ia tidak boleh mundur. "Apa aku mengenalmu?" Ram mencoba menetralkan perasaannya yang campur aduk antara senang dan sedih. Dadanya terasa sesak seiring debaran jantungnya yang menggila setiap kali berdekatan dengan perempuan itu. Ram benar-benar tidak sanggup melihat wajah sedih istrinya. Mendengar perkataan Rama, Karin makin terisak. Sudut hatinya terasa nyeri. Karin menatap lekat wajah tampan suaminya. Meskipun terdapat banyak luka di sana, tetapi tetap tidak mengurangi kadar ketampanannya. Lah masih belum percaya kalau pria yang selama ini memujanya itu kini melupakannya. Karin tidak terima. Hatinya tidak bisa menerima jika Ram melupakannya begitu saja. "Apa kau benar-benar melupakanku?" Karin masih terisak. "Memangnya kamu siapa?" Kali ini Karin benar-benar menangis terseduh, lah menatap Ram yang masih menatapnya dengan raut datar. Wajah Ram sudah penuh oleh air mata Karin, karena wajah Karin saat ini begitu dekat dengan wajah Rama. Ram sungguh tidak tahan melihat istrinya. "Maafkan aku, sayang. Mami, bisa tolong bawa pergi perempuan ini. Aku ingin istirahat." Karin memejamkan matanya, menikmati rasa nyeri yang tiba-tiba menjalar di sudut hatinya. Air matanya semakin banyak mengalir. "Apa-apa, kau benar-benar melupakan aku?" Ucapan Karin terbata di tengah tangisnya. Namun, jawaban Ram selanjutnya membuat hatinya hancur seketika.
Aku tidak mengenalmu. Semua orang yang ada di ruangan itu ikut menangis melihat Karin menangis, tak terkecuali ketiga sahabat Ram yang juga ikut terhanyut dengan mata berkaca-kaca. Sial, aktingnya bagus banget. Alfa menggelengkan kepalanya. Ram brengsek. Gue ikutan sedih jadinya, Adit mengusap kedua matanya. Lo benar-benar gila, bos. Kata-kata itu hanya mampu mereka ucapkan dalam hati, ucapkan dalam hati. Lala dan Sari yang merasa tidak tahan akhirnya menghampiri Karin dan memeluknya. Sari kemudian mendorong kursi roda Karin keluar dari ruangan. Sementara Ram meneteskan air mata yang kini bercampur dengan air mata istrinya. Entah keputusannya benar atau salah, yang jelas, hanya ini satu-satunya cara agar Karin tetap bertahan di sisinya. Ram menatap tubuh istrinya, Karin bahkan tak melihat lagi ke arahnya. Mami. Iya, sayang, ini Mami. Mami Alea menangis mendekati Ram. Tolong jagain Cinta, Mi. Ram gak mau terjadi apa-apa sama dia. Rama kamu. Bersambung.